Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fianda Asri Anjani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas asesmen akhir semester untuk mata kuliah Warehouse Management. Dan di sini saya juga akan membahas materi terkait Warehouse Sustainability. Semoga teman-teman yang nonton bisa memahami dan juga mendapatkan insight terkait Warehouse Sustainability itu sendiri. Nah, apa sih latar belakang warehouse sustainability di Indonesia? Nah, pergudangan di masa depan itu memiliki atau menghadapi banyak tantangan, terutama terkait konsep pergudangan yang berkelanjutan atau lebih kita kenal warehouse sustainability. Kemudian juga ada automatisasi dan penggunaan penanganan material serta kendaraan yang jauh lebih ramah lingkungan. Selain itu, lingkungan bisnis saat ini juga menuntut terciptanya gudang yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan. Nah, permasalahannya adalah di beberapa perusahaan gudang di Indonesia belum sepenuhnya mengelola gudang mereka dengan baik. Misalnya masih banyak banget warehouse-warehouse yang melakukan penyimpanan barangnya itu masih nggak teratur, kemudian masih banyak barang yang usang, tapi nggak ada perencanaan ataupun belum memiliki perencanaan penanganan yang jelas terkait barang-barang yang ada di warehouse mereka. Nah, oleh karena itu, manajer gudang perlu melakukan perencanaan, analisis, serta evaluasi yang tepat nih untuk memperbaiki pengelolaan gudang di masa yang akan datang. Nah, warehouse sustainability ini merupakan suatu perbaikan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi secara operasional, tetapi juga untuk mendukung penerapan konsep pergudangan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan dan tujuan bisnis di era modern. Apa pengertian dari warehouse sustainability itu sendiri? Nah, di sini pengertian warehouse sustainability ini adalah merupakan suatu konsep pengelolaan gudang yang ramah lingkungan dan juga aman bagi para pekerja. Kemudian efisien secara biaya sehingga gudang dapat digunakan secara terus-menerus dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Tujuan dari warehouse sustainability. Nah, apa sih tujuannya itu? Yang pertama, tujuan warehouse sustainability ini terdiri dari 3 dimensi. Ada dimensi ekonomi yang berhubungan langsung dengan keuntungan perusahaan. Yang kedua, ada dimensi sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Dan yang ketiga, adanya lingkungan yang berdampak pada alam di sekitar gudang. Jadi 3 dimensi ini merupakan 3 pilar dalam setiap keputusan manajemen gudang. Nah, mengapa sistem bisnis saat ini menuntut adanya warehouse sustainability? Lingkungan bisnis saat ini menuntut gudang yang berkelanjutan karena perusahaan dituntut untuk beroperasi secara efisien, ramah lingkungan, dan menjaga kesejahteraan pekerjanya. Persaingan yang semakin ketat serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan mendorong perusahaan untuk lebih peduli. Selain itu, peraturan pemerintah terkait keselamatan kerja dan lingkungan juga semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan gudang harus beroperasi dengan aman, hemat biaya, dan tidak merusak lingkungan agar perusahaan tersebut dipercaya dan memiliki keunggulan di pasar. Kenapa warehouse sustainability itu penting? Nah, konsep ini membantu memastikan bahwa kegiatan pergudangan tidak hanya berfokus pada target produktivitas jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi biaya, tanggung jawab sosial, dan dampak lingkungan secara holistik. Dengan menerapkan warehouse sustainability, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional melalui penghematan energi dan optimalisasi proses kerja. Selain itu, gudang yang ramah lingkungan akan mendukung reputasi perusahaan sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga mitra bisnis. Permasalahan perusahaan pergudangan saat ini. Nah, kita bisa lihat nih di gambar ini permasalahan-permasalahan perusahaan pergudangan di Indonesia itu yang masih banyak adanya
operasi yang masih manual sehingga memakan waktu yang lama dan rawan kesalahan. Yang kedua, penyimpanan tidak teratur, jadi banyak barang usang yang menumpuk tanpa rotasi stok yang baik. Yang ketiga adalah tingginya kecelakaan kerja akibat kurangnya kontrol keselamatan dan perhatian petugas. Nah, kalau dari secara sistem berarti operasional masih manual, otomatis untuk pelaporan, kemudian pencatatan itu kan akan memakan waktu yang lebih lama sehingga dikhawatirkan banyaknya adanya kesalahan, kemudian datanya nggak sesuai nih antara data di sistem sama data yang ada di lapangan gitu. Kemudian juga pasti banyak ditemukan adanya barang-barang yang sudah mendekati masa kadaluarsa gitu. Jadi untuk nilai barangnya sendiri pasti akan menurun. Kemudian juga kesulitan mengidentifikasi mana sih barang yang perlu dikirim terlebih dahulu ke customer, mana barang yang memang dia kategorinya masih dalam stok baru. Nah, di sini kita akan membahas kecelakaan kerja di gudang. Jadi banyaknya kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh kurangnya kontrol keselamatan dan perhatian dari petugas maupun kepemimpinannya. Nah, kurangnya kontrol ini terlihat dari tidak adanya inspeksi rutin terhadap peralatan, area kerja yang berantakan, dan minimnya pengawasan penggunaan alat pelindung diri atau APD oleh para pekerja. Selain itu, kepemimpinan juga kurang peduli terhadap aspek keselamatan yang membuat para pekerja tidak memiliki kesadaran penuh akan kepentingan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga dari banyaknya kecelakaan kerja di area gudang memiliki dampak meningkatnya resiko kecelakaan. Kemudian juga dari aspek ekonomi dapat menyebabkan perusahaan harus bertanggung jawab terkait biaya pengobatan, cuti sakit, kemudian kerusakan barang atau alat kerja. Nah, sedangkan dari sisi sosial, kecelakaan kerja menimbulkan rasa tidak aman bagi para pekerja dan dapat menurunkan moral serta produktivitas mereka. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi lingkungan, gudang yang tidak nyaman berpotensi menyebabkan kerusakan barang dan berbahaya dan mencemari lingkungan di sekitarnya. Kalau misalnya kita di sini ada barang dangerous good gitu. Nah, kalau misalnya barang dangerous good ini tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan bisa mencemari area di sekitarnya. Kalau misalnya itu bocor, kemudian juga barang-barang tersebut berbahaya atau beracun gitu. Jadi nggak aman untuk keselamatan para pekerja. Nah, oleh karena itu diperlukanlah kepemimpinan yang tegas dan peduli terhadap keselamatan para pekerja. Nah, dengan caranya gimana? Dengan cara melakukan pelatihan K3 secara rutin, memastikan penggunaan APD oleh para pekerja, dan melakukan inspeksi berkala terhadap fasilitas yang ada di gudang, serta memberikan penghargaan kepada tim yang menerapkan disiplin keselamatan kerja sehingga terciptalah lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Nah, pengoperasian gudang yang dilakukan secara manual. Banyaknya operasional gudang saat ini masih dilakukan secara manual, di mana pencatatan stok barang masih menggunakan logbook atau Excel tanpa sistem yang terintegrasi, serta proses pemindahan barang yang masih mengandalkan tenaga manusia tanpa bantuan alat otomatis. Nah, hal ini dapat menyebabkan pekerjaan menjadi lambat, kemudian rentan terjadi human error, dan meningkatkan resiko kecelakaan kerja karena beban fisiknya masih terlalu berat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi ekonomi, operasional manual membuat produktivitas rendah dengan biaya kerja yang menjadi semakin lebih tinggi. Karena pertama, pasti adanya waktu lembur, kemudian juga perlu dikerjakan oleh banyak karyawan gitu, nggak cuma bisa satu karyawan, tapi harus dihandle sama beberapa karyawan yang lain. Sehingga dari sisi sosialnya, pekerja menjadi cepat lelah dan rentan mengalami cedera akibat mengangkat barang berat berulang kali. Jadi dari sisi lingkungan juga proses manual ini nggak efisien, sehingga
penggunaan energi ruang material itu jadi jauh lebih boros. Oleh karena itu, manajer gudang juga perlu nih melakukan adopsi teknologi otomatisasi seperti penggunaan barcode scanner, conveyor system, forklift elektrik untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung terciptanya pergudangan yang jauh lebih maju dan terintegrasi. Nah, di sini banyaknya operasi pergudangan yang masih dilakukan secara manual. Nah, di sini kita bisa lihat nih apa sih yang akan kita usulkan atau apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan terkait masalah pergudangan di mana masih banyak pergudangan yang dilakukan secara manual. Nah, di sini perusahaan perlu menerapkan strategi otomatisasi gudang dengan investasi teknologi berbasis sistem web, kemudian juga sistem inventory FIFO yang sudah terintegrasi dengan sistem, kemudian adanya barcode scanner, RFID, conveyor system, atau forklift elektrik untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan kerja. Nah, kalau untuk peran manajer gudangnya sendiri, di sini peran manajer itu adalah kalau dari sisi perencanaan menentukan kebutuhan teknologi yang sesuai dengan operasional gudang dan menyusun rencana implementasi otomatisasi secara bertahap. Kemudian dari sisi analisisnya, nanti manajer gudang akan mengidentifikasi proses manual mana nih yang paling memakan waktu dan rentan kesalahan untuk diprioritaskan untuk dilakukan otomatisasi. Nah, sehingga nanti manajer gudang juga bisa mengukur dampak dari otomatisasi terhadap produktivitas, akurasi stok, waktu proses, dan keselamatan kerja, kemudian penyesuaian strategi jika hasilnya belum optimal. Nah, di sini kita akan membahas dari sisi penyimpanan barang yang tidak teratur dan banyaknya barang usang. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk usulan di masa yang akan datang? Pertama, kita itu kan bisa melakukan adanya proses FIFO atau first in first out, di mana kita bisa menerapkan strategi inventory yang terintegrasi menggunakan warehouse management system untuk menata lokasi penyimpanan barang sesuai kategori, umur penyimpanan, dan frekuensi pergerakan. Kemudian juga ada strategi FIFO atau FEFO yang juga wajib dijalankan agar barang-barang yang lebih lama itu dapat keluar terlebih dahulu untuk menghindari barang usang yang menumpuk. Nah, jadi di sini bisa kita lihat adanya proses FIFO storage, di mana ketika nanti ada barang baru yang datang, nanti petugas gudang akan melakukan cek dulu nih terhadap stok-stok yang lama. Nah, kalau dari stok-stok yang lama sudah dicek, kemudian sudah sesuai, barulah stok-stok baru itu masuk ke gudang, kemudian bisa ditaruh di rak gitu, dengan catatan adanya penanggalan waktu masuk dan tanggal kadaluarsa dari barang-barang tersebut. Nah, untuk peran dari sisi manajernya sendiri untuk melakukan pembaharuan. Nah, di sini manajer itu bisa melakukan perencanaan dengan cara menetapkan layout gudang berdasarkan jenis barang dan intensitas pergerakan fast moving versus slow moving, serta menunjukkan sistem penyimpanan secara FIFO ataupun FEFO. Kemudian nanti manajer juga melakukan identifikasi nih, apa sih yang menyebabkan barang menumpuk dan barang usang? Apakah karena pembelian yang berlebihan? Apakah permintaan yang menurun atau penempatan barang-barang yang kurang strategis? Nah, setelah itu, manajer nanti akan melakukan evaluasi dengan cara melakukan stock opnam secara rutin. Jadi kita melakukan evaluasi ketersediaan gudang dan juga tingkat rotasi barang, serta melakukan penyesuaian layout atau kebijakan pembelian jika diperlukan. Nah, kalau untuk usulan dari sistemnya sendiri, di sini kita bisa lihat nih, nanti di dalam sistem kita akan masukin nama barangnya apa, kemudian jumlahnya berapa.
lokasinya ada di rak mana yang mau ditempatkan. Kemudian kita juga harus input tanggal masuk dan juga tanggal expired dari barangnya. Nah, kalau misalnya ada keterangan-keterangan tertentu, kalian bisa tambahin di sini, kemudian nanti bisa diklik simpan barang. Nanti untuk informasi barang tersebut akan update secara otomatis di dalam sistem. Yang ketiga, kita akan membahas tentang usulan kecelakaan kerja akibat kurangnya kontrol dan perhatian dari kepemimpinan untuk K3-nya ya. Nah, di sini perusahaan perlu menerapkan strategi K3, keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi prioritas, termasuk pada kebijakan penggunaan APD, kemudian adanya SOP penggunaan alat dan pelatihan keselamatan secara rutin kepada setiap karyawan. Nah, strategi ini harus didukung kepemimpinan yang tegas dan peduli juga nih akan keselamatan para pekerja yang ada di dalam gudang. Nah, untuk peran dari manajernya sendiri ketika kita mau melakukan perbaikan, yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penyusunan jadwal K3 secara berkala, memastikan APD itu tersedia dan pasti digunakan sama karyawan, serta menetapkan standar area kerja. Nah, ketika sudah mendapatkan ide tersebut, selanjutnya kita analisis nih. Nah, ketika kita analisis dan sudah kita jalankan, kita akan mengidentifikasi mana sih area-area yang ternyata itu rawan terjadi kecelakaan kerja. Kemudian juga kita harus melakukan evaluasi penyebab utama alat rusak atau prosedur yang tidak jelas atau kelalaian pekerja nih untuk kategori kecelakaan yang sering terjadi. Nah, setelah itu kita harus melakukan evaluasi di mana kita melakukan inspeksi K3 rutin dan juga mengukur frekuensi terjadinya kecelakaan kerja atau meninjau ulang SOP yang sudah ada apabila masih terdapat banyak kecelakaan atau memiliki tingkat kecelakaan dengan intensitas yang masih tinggi di dalam warehouse itu sendiri. Kesimpulannya adalah pergudangan di masa depan itu harus mampu menghadapi tantangan bisnis di era modern dan menerapkan warehouse sustainability, yaitu pengelolaan gudang yang ramah lingkungan, aman bagi pekerja, dan efisiensi secara biaya. Hal ini penting agar operasional gudang mendukung berkelanjutan jangka panjang dan reputasi perusahaan di tengah tuntutan pasar yang semakin peduli dengan lingkungan. Masalah utama seperti penyimpanan barang yang tidak teratur dan barang usang, banyaknya kecelakaan kerja akibat lemahnya kontrol keselamatan, serta operasional gudang yang dilakukan secara manual harus bisa diatasi dengan strategi perusahaan yang tepat. Jadi, strategi tersebut bisa melakukan penerapan sistem inventory secara terintegrasi, otomatisasi proses kerja, dan juga penguatan kebijakan terhadap K3. Nah, di sisi lain, manajer gudang juga berperan penting untuk melakukan perencanaan yang matang, analisis mendalam terhadap masalah-masalah yang terjadi di gudang, dan juga melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa perbaikan berjalan secara efektif. Dengan langkah ini diharapkan perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan juga tanggung jawab di lingkungan warehouse mereka sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman memahami maksud dari apa sih penerapan warehouse sustainability ini di dalam gudang dan penerapan sehari-hari di dalam gudang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.